Ramadan bukan sekedar bulan. Ia adalah jendela langit yang terbuka. Tempat rahmat turun setetes demi setetes, menyirami jiwa yang haus akan makna. Di dalamnya, waktu melambat agar hati punya ruang untuk mendengar suara Tuhan yang selama ini tenggelam dalam bising dunia. Ibu Hopsa, umur 74 tahun. Dari Bambu Kuning, Desa Karikil, Kecamatan Ciseeng. Atau ibu mah cuman niatnya kalau ngaji mah mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Iya. Niatnya bukan niat apa-apa. Niat Bismillahirrahmanirrahim dari rumah, cuma niat mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Banyak warga yang hadir, pastinya juga situasinya sungguh kredit ya. Betul. Tapi walaupun demikian, kita insya Allah keamanannya mantaplah terjaga dengan kondusif. Ya, Karena kita ditemenin banyak security. kita lihat security-nya sih. Let's go. Let's go. Teman-teman security udah siap banget nih. Selamat pagi, Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Perlu dipertanyakan, Pak. Bagaimana Pak kondisi saat ini dari hari kemarin sampai hari sekarang nih, kondusif atau seperti apa nih? Sampai saat ini kita hari kedua masih dalam keadaan Timur Kupang Ambon, TK. Kupang Ambon, TK. Timur Kupang Ambon. Terkendali lah ya. Ya, terkendali. Berapa pasukan nih Pak yang diturunin untuk mengamankan hari ini Pak? Pasukan dari Boas sekolah itu hampir 34 Personil. berikut Satgas. Berikut Jalur. Satgas. Ya. Oh iya Satgas jalur juga dijaga ya Pak ya? Jaga semua. Ya mudah-mudahan hari Terus ini digabung sama yang dari kolam hampir 30-an ya. 30-an personilnya. Baik yang malam juga dia diikut sertakan. Oh yang malam juga ikut serta di Ikut hari serta, ini? menjaga. Oh menjaga. Karena yang kita pingin ketertiban, Pak. Ya. Betul sekali. Tapi kondisi kesehatan teman-teman Alhamdulillah sampai saat ini mereka masih pada berpuasa, menjalankan ibadah gitu ya. Harus dong. Sambil Pak, masih. Ia berbisik lembut, apa yang kau kejar dan siapa yang kau lupa. Tidak semua yang lapar kekurangan makanan, dan tidak semua yang kenyang berarti cukup. Ibu Raina dari Desa Kerikil. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun ibu dapat rezeki ya. Yang rombongan ibu banyak yang nggak dapat. Tuhan menitipkan dunia dalam genggaman sebagian dari kita, bukan untuk dinikmati sendiri, namun agar kita mengerti pentingnya berbagi. Untuk pengambilan paket kita tersedia 2 titik di sana, dan yang pertama di sana dan kedua di sini ya. Semuanya kondusif, semuanya berjalan dengan lancar. Mantap. Nah, karena paketnya cukup berat, jadi bagi lansia kita jangan khawatir, kita siapkan pasukan-pasukan ranger untuk mengangkat paket itu. Ya. Seberat itu kita angkat sampai sana, sampai kita anterin sampai kendaraannya. Jadi jangan khawatir untuk lansia. Barangkali sedikitnya harta yang kita bagi adalah doa yang mungkin menyelamatkan kita di hari pengadilan. Semoga ayahanda sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Semuanya keluarga ayahanda sehat semuanya. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ayah Mus, biar sukses, berhasil, biar dikasih kesehatan, keselamatan gitu aja.
Sembuhkanlah Bapak Haji Mustahidin diangkat dari segala penyakitnya. Semoga secepatnya dia bisa kembali seperti semula lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Setiap Alamin. tangan yang kita rengkuh, kelak jadi saksi di hadapan Tuhan bahwa kita tidak kenyang sendirian di antara tetangga yang kelaparan. Halo Bos People. Halo semuanya, tadi kita udah ngobrol sama Keamanan sama beberapa warga yang akan menerima paket hari ini juga. Iya. Dan sekarang kita sedang ada di lokasi pembagian paketnya. Lokasi pembagian paketnya Iya. dan kita lihat gimana sistemnya. Gimana, boleh deh dijelasin coba kalau misalkan. Soalnya kita mau ngambil satu paket. Beliau adalah Salah satu pensiunan yang dulu sempat ngajar di Boas gitu. Namanya Mem Bambang. Bambang. Kita bakal anterin ke rumahnya. Iya. Halo Kak. Saya pengen tahu nih sistemnya karena udah sekeren ini. Iya, betul. Bagaimana nih sistemnya? Tadi warga datang, terus Kita kasih seperti apa? tiketnya. Iya. Gimana coba? Nanti pokoknya di scan aja. Langsung muncul namanya. Oh, Boleh langsung dilihat. Boleh dilihat. Oh, ini ya. Mem Bambang. Oke. Jadi itu bakal valid ya. Nggak akan bisa dimanipulasi gitu ya. Wow. Keren banget Pak Indra dan tim. Respect. Pak Indra, ada Pak Indra itu, ada Pak Indra itu. Dia melihat bagaimana kerjanya. Oke. Terus nanti kuponnya Dirobek. Oh, dirobek. Oke. Oke, boleh. Langsung diambil. Tambah satu berapa? Dua. Oke, Sini. monggo silakan. Makasih ya. Oke bro, paketnya udah hadir, udah dateng nih. Udah hadir. udah tiba bilangnya. Udah kita terima. Udah kita terima. Dan akan paketnya. kita kasih ke Mem Bambang. Kita berangkat ke rumahnya. Let's go. Sedikitnya harta yang kita bagi adalah doa yang mungkin menyelamatkan kita di hari pengadilan. Semoga ayahanda sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, semuanya keluarga ayahanda sehat semuanya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ayah Mus. Biar sukses, berhasil, biar dikasih kesehatan, keselamatan. Sembuhkanlah Bapak Haji Mustahidin diangkat dari segala penyakitnya. Semoga secepatnya dia bisa kembali seperti semula lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Ratnawati Abdurrahman. Semenjak saya masuk Borces, waktu saya pensiun dari Gramedia tahun 2008, saya masuk ke Borces dengan cara harusnya ada yang presentasi di Borces tentang Future Kids Computer, karena saya guru komputer di Gramedia untuk komputer anak-anak Future Kids. Karena teman saya berhalangan, maka saya digantikan. Ketua yayasan, ketua Gramedia bilang saya harus menggantikan teman, dan saya presentasi di depan Pak Mus dan semua guru-guru yang kebetulan waktu itu ada acara apalah ya, berkumpul semua. Saya presentasi dengan bilingual, kadang dengan bahasa Inggris, kadang dengan bahasa Indonesia. Tapi saya ingin mempopulerkan Future Kids. Future Kids itu komputer untuk anak-anak dalam segala cara. Baik dia membuat gambar, film, dapat dia membuat segala macam. Robotik, saya terkenal sebagai guru robotik, yaitu guru untuk membuat bahan dari Lego, dibuat misalnya menjadi mesin cuci, misalnya menjadi kapal terbang, menjadi merry-go-round atau kincir angin, ya. Saya tuh guru di bidang robotik sebetulnya, tapi kita mengajarnya dalam bahasa Inggris, sehingga sering saya sekali pameran-pameran di Jakarta untuk robotik, dari mulai TK sampai mahasiswa. Kemudian saya ingin mengembangkan di Borces. Waktu itu saya masih informasikan tentang adanya Future Kid bahasa Inggris untuk anak-anak, ya, yang populer dari mulai TK sampai ke SMA dan selanjutnya.
Waktu itu mungkin Pak Mus menerima saya, ya. Tapi robotik mungkin karena mahal, alat-alatnya, lego-legonya semua dari Amerika. Jadi Pak Mus cuma mengambil bahasa Inggrisnya aja. Ya, nah kebetulan saya waktu itu ditawari sama Pak Mus untuk menggantikan guru SMK yang kebetulan resign. Tapi saya menolak karena saya pikir saya belum berpengalaman sebagai kepala sekolah di SMK. Lalu Pak Mus nawarkan saya, "Mem, maunya ngajar apa?" Saya bilang, "Pak, saya baru pensiun dari Gramedia, saya belum mengenal tentang sekolah. Buatlah saya sebagai guru pendidikan bahasa Inggris dulu dah untuk mengantarkan anak-anak di bidang komputer dalam bahasa Inggris." Akhirnya Pak Mus setuju. Waktu itu kepala sekolahnya masih Bu Warni, kepala sekolah SMP. Pak Mus waktu itu dibantu oleh Pak Wahyu yang sekarang menjadi ketua yayasan juga. Lalu saya diberi kesempatan untuk mengembangkan bahasa Inggris, membuat buku-buku dalam bahasa Inggris untuk menuntun anak-anak. Pada waktu itu kebetulan saya masih mengajar SMP, SMA, SMK. Akhirnya Pak Mus menawarkan saya menjadi kepala sekolah TK. Karena kepala sekolah TK-nya resign. Saya menggantikan TK, tapi saya membuat TK itu luar biasa. Dari anak-anak TK, saya berikan pelajaran bagaimana mengenal komputer dalam bahasa Inggris. Saya kasih semua, sampai dia ngeprint, sampai dia membuat masalah, membuat gambar-gambar dan sebagainya, saya buat dengan komputer. Akhirnya, semua guru TK yang di wilayah Kemang mengadakan kumpul di Borces. Saya sebagai narasumbernya, dan mereka senang sekali karena anak-anak belajar nyanyinya dalam bahasa Inggris. Ya, lalu dia membuat komputer juga dalam bahasa Inggris. Hebat sekali waktu itu, waktu saya menjadi guru TK. Ya, saya acara bendera tiap hari Senin, saya buat dia anak-anak tahu bahasa Inggrisnya begini-begini, sedikit-sedikit lah. Tapi waktu itu Pak Mus bilang, saya lebih baik menjadi guru SMP. Jadi hanya setahun saya sebagai guru TK, saya kembali ke SMP. Di SMP itu saya diberi kesempatan mengajar bahasa Inggris untuk anak kelas SMP, junior high school, ya. Dan waktu itu saya mengajarnya tidak hanya SMP, ngajar khusus untuk anak RSBI. Ya, itu jadi kalau saya ngajar sampai bahasa Inggris sampai jam 1, lalu kemudian saya ngajar English School untuk semua anak di SMP. Sesudah itu saya ngajar RSBI. Acara itu yang paling saya sukai. Karena kita dulu masih ada kolam renang di SMK itu. Jadi saya sambil ngajar, berenang, saya berenang, bawa anak-anak berenang ekskul SMP itu. Sesudah itu mandi, berpakaian, saya ngajar lagi untuk RSBI. Waktu itu kenangan yang paling indah untuk saya. Saya bawa anak-anak ke Kota Tua, bawa ke Masjid Istiqlal, bawa ke Masjid Kubah Emas. Semua harus dalam bahasa Inggris ajarin. Ini artinya ini artinya, semua dalam bahasa Inggris. Bahagia sekali waktu itu karena saya bisa membawa anak-anak. Saya bawa ke Botani Square, masuk ke toko-toko buku. Toko buku mereka harus belanja dalam bahasa Inggris. Kenangan saya paling manis waktu itu sampai saya masuk ke pemadam kebakaran, saya bawa anak-anak, saya bawa kemana, ke Atang Senjaya, lihat helikopter. Begitu berapi-apinya saya ingin memajukan Borces. Ya, itulah kenangan yang paling manis yang saya. Kadang-kadang saya battle. Anak kelas 8 battle dengan kelas 9. Bahasa Inggris, nyanyi, nari, lomba, dance, segala macam. Kadang-kadang juga masak-memasak. Saya bikin semua anak-anak buat puding atau buat mie goreng, lalu kita lomba di atas itu. Hanya sekarang sudah nggak ada katanya. Itu di tempat saya lobby di atas kolam renang dulu, tempat saya di sana, ya. Tapi alhamdulillah Pak Mus berarti lebih maju ya. Sekarang semua sudah menjadi gedung-gedung sekolah lagi. Tapi kenangan saya senang sekali ya. Guru-gurunya begitu baik, kepala sekolah begitu baik. Saya pun mengajar dengan hati tulus ya di sana karena artinya bukan lagi money ya, bukan lagi salary, tapi kepuasan saya mengajar. Nah, kalau Anda tahu, kemarin ponakan saya lamaran. Ada seorang MC-nya bilingual. Ponakan saya itu lulusan SMP Borces, namanya Fatimah Azahra. Nggak taunya ini MC-nya itu Patricia, atau saya memanggilnya Tita. Itu juga anak Borces. Dia sebagai MC bilingual, hebat sekali. Waktu saya berpelukan sama Tita bilang, "Ma'am, ya, I'm proud of you, ma'am. Ya, always love you, miss you, ma'am."
sampai dia nyiumin saya, berarti bahagianya dia bisa menjadi seorang MC yang bilingual. Menurut dia, katanya itu banyak pengajaran-pengajaran dari Mem. Itulah kebanggaan yang jauh lebih besar di mana-mana. Saya bisa mengantarkan anak-anak Borces menjadi anak-anak yang hebat, yang berguna. Banyak sekali. Kadang-kadang saya ketemu di bank. Mem, kenal saya nggak? Kamu siapa? Teller, Mem, teller. Tapi saya murid Mem dulu di Borces. Alhamdulillah, ketemulah di Borces. Saya masuk lagi ke rumah sakit kebetulan. Tiba-tiba ada yang meluk saya. Mem, saya dulu murid Mem. Banyak sekali, sampai saya ke restoran. Ada pramuniaganya, apa ya, waiternya ya, laki-laki. Meluk saya malu ya dipeluk. Saya kan murid Mem dulu, Mem. Saya di Borces dulu. Alhamdulillah, berarti banyak sekali murid saya yang masih ingat saya. Saya lupa namanya, tapi mereka ingat saya semua. Dan mereka selalu bilang, saya ingat pelajaran Mem semua di Borces, Mem. Mem dulu menjadi guru panutan saya. Alhamdulillah, itu yang lebih bahagia, yang bangga. Dimana anak-anak masih ingat saya, dan masih artinya membanggakan pelajaran saya. Walaupun saya waktu itu mungkin ada guru-guru bahasa Inggris lain, tapi karena saya sifatnya kan outing class. Kadang-kadang dibawa ke kebun. Ayo, kamu harus cari singkong apa bahasa Inggrisnya. Anak-anak nggak tahu. Cassava. Akhirnya bilang, cassava, Mem. Sekarang kamu cari daun singkong. Cassava leaves. Oh iya. Kamu cari how many fingers ya, cassava leaves. Berapa banyak jari-jarinya cassava. Mereka cari di kebun. Mem, I get it. 5 ya. 5 finger. 5 finger, ada 5 jarinya katanya. Ada lagi 7, ada yang lagi 9. Nah, bangga sekali tuh, ya, bangga sekali di situ. Cassava leaves, 5 Mem. Nah, mereka bisa bilang saya menemukan daun singkong yang 5 jarinya, yang 7 jari, yang 9 jarinya. Lalu saya tanya lagi, kalau ganjil bahasa Inggrisnya apa? Dia diem. Akhirnya saya bilang, kalau ganjil odd, kalau genap even. Nah, itu yang pelajaran outing class seperti itu yang kadang-kadang mungkin tidak ada di pelajaran dalam sekolah ya, tapi itu keluar dari Mem sendiri. Itulah kebanggaan Mem untuk anak-anak Borces, untuk kepala sekolah, ketua yayasan, semua pendamping-pendamping Mem di sana yang semua begitu baik. Sampai di kantin pun ibu kantinnya baik sekali sama Mem ya. Alhamdulillah, security-nya baik. Ya, yang di kantin juga baik-baik semua. Kenangan manis itu tidak bisa dilupakan sama Mem. Terima kasih Borces. I love you very much. Thank you for your giving me all about you in my mind. Thank you Borces. I love you. Ramadan adalah ladang pahala, tapi hanya tumbuh bagi mereka yang menanam dengan cinta dan menyiramnya dengan kepedulian. Karena sebenar-benarnya kemuliaan bukan terletak pada apa yang kau punya, tetapi pada apa yang rela kau lepaskan demi mereka yang tak seberuntung dirimu.